Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Fadli. Izin Pak, secara nama Rahmat dari Prodi LTP 3B izin memvideokan bagaimana simulasi pada simulator lokomotif yang ada di KPI Madiun. Biasanya masinis dapat langsung menjalankan lokomotifnya karena biasanya sudah dinyalakan oleh petugas daily check. Tetapi seorang masinis juga harus mampu menyalakan lokomotifnya sendiri. Hal yang pertama harus dilakukan yaitu kita melihat bagian engine console switch yang mana ada pilihan yaitu ada start, parent, isolate, dan stop. Di saat lokomotif akan dinyalakan maka engine console switch dinyalakan di bagian start. Setelah itu di bagian bawah terdapat perangkat semacam baterai yang mana kita dibuka kemudian dinaikkan, setelah itu tutup lagi. Kemudian kita lihat di bagian atas lagi terdapat circuit breaker pada lokomotif berarus listrik AC yang mana terdapat 9 panel yang harus dinyalakan dari kiri ke kanan, dinyalakan dengan menaikkan tuas sehingga pompa bahan bakar itu bisa dapat ditekan. Pompa bahan bakar ini dapat memompa bahan bakar sesuai ketentuan yang ada di teknik T200. Adapun tekanan oli itu harus sebesar 35 PSI ataupun tekanan minyak pelumas sebesar 30 PSI. Kemudian setelah melakukan pompa bahan bakar tersebut dan telah memenuhi standar, maka lokomotif bisa dapat dinyalakan dengan menekan tombol start. Maka mesin pun akan menyala. Pada saat mesin menyala, seorang masinis tidak langsung serta-merta dapat menjalankan lokomotifnya, tetapi masinis harus menunggu angin yang ada di dalam main reservoir dengan melihat indikator yang paling sebelah kiri di meja pelayanan, yaitu dengan jarum merah yang dinamakan main reservoir yang mana harus menunjukkan 110 sampai 125. Kemudian ataupun untuk jarum putih itu harus berada di 70 sampai 75 dengan satuan PSI. Apabila di dalam satuan bar untuk jarum merah itu yaitu main reservoir berada di 7 sampai 8,5 bar, dengan yang putih itu berada di 3,5 sampai dengan 5 bar. Untuk sisi paling luar itu ditandakan dengan angka 10, 30, 70 itu yaitu tekanan PSI, ataupun yang bagian dalam itu yaitu satuan bar. Kemudian sebelah kanan indikator yaitu ada yang jarum berwarna merah untuk silinder bar dan yang putih itu untuk pipa bar yang dinamakan cylinder blade. Apabila posisi normal, cylinder blade berada di posisi 0. Apabila dilakukan pengereman, maka cylinder brake akan menunjukkan 3 sampai 5 bar. Atau juga bisa di antara 0 sampai 7 PSI. Adapun yang putih itu merupakan tipe bar yang mana normalnya itu berada di 4 sampai 5,5. Apabila dilakukan service break rem rangkaian, maka jarum yang berwarna putih akan turun berada di sekitar 2,5 bar. Sedangkan yang merah berada di 3,5 sampai 15 bar juga. Sebelah kanannya lagi ditentukan yaitu
indikator speedometer yang mana digunakan untuk mengukur kecepatan sarana, dan yang bagian kanan sendiri yaitu loop meter yang digunakan untuk menunjukkan putaran mesin, yang mana masinis untuk memutar tenaga, yang mana normalnya itu berada di angka 0 sampai 6. Apabila berada di angka 9 sampai 12 atau lebih, maka akan terjadi pemulusan traksimeter. Apabila berada di kisaran 9 sampai 12, maka akan terjadi pisau open salah satunya. Akan terjadi juga hot engine. Untuk PC open itu memutus aliran listrik di bagian traksimeter, kemudian diteruskan pada engine dan pengereman akan bekerja dengan emergency brake. Adapun di bawah 4 indikator tadi itu ada yang dinamakan dynamic brake, throttle, dan reservoir. Adapun dynamic brake itu digunakan untuk mengurangi laju lokomotif dari traksiometer. Apabila dikasih tenaga, maka traksimotor akan bergerak laju ke depan. Apabila dynamic brake difungsikan, maka laju putaran traksimotor akan bekerja di berlawanan arah. Dynamic brake biasanya digunakan di lintas Bandung Cikampek karena melihat kondisi jalur yang naik turun daripada menggunakan rem rangkaian. Dan untuk throttle digunakan untuk menambah tenaga. Semakin besar angka throttle, maka semakin besar tenaganya juga. Yang terakhir adalah gagang reservoir yang digunakan untuk mengarahkan laju lokomotif ke depan atau ke belakang. Untuk gagang reservoir, jika diarahkan ke depan, maka lokomotif akan bergerak ke arah depan. Apabila berada di belakang, maka lokomotif akan bergerak ke arah belakang. Kemudian terdapat juga klakson lokomotif untuk 935. Kemudian terdapat juga rem rangkaian yang bagian atas, yang bagian bawah untuk rem lokomotif. Gagangnya berwarna merah. Apabila lokomotif membawa rangkaian, maka rem yang digunakan adalah rem rangkaian, dan jika lokomotif berjalan sendiri, maka yang digunakan adalah rem lokomotif. Dan untuk handrem lokomotif agar tidak menggelundung di suatu stasiun pada saat pemberhentian, maka digunakan rem lokomotif. Kemudian juga terdapat switch in dan switch out. Switch in dan switch out digunakan untuk lokomotif yang menggunakan double traksi. Apabila lokomotif berada di depan, maka diarahkan ke switch in. Apabila lokomotif berada di nomor 2 atau yang belakang, maka berada di switch out. Kemudian terdapat juga saklar M dinamis. Untuk posisi normal, saklar M dinamis harus berada di bawah, menghadap ke bawah. Untuk diaktifkan, maka harus dinaikkan ke atas. Kemudian kita lihat posisi throttle idle, posisi reservoir berada di arah lokomotif. Kemudian dynamic brake dapat di setup. Kemudian juga terdapat tombol warna kuning yang mana ada tindakan pemasir dan tindakan lonceng. Untuk tombol tindakan pemasir digunakan untuk mencegah roda slip pada saat pergerakan pertama. Dan untuk tombol tindakan lonceng digunakan untuk mengganti semboyan 35 pada saat kereta api memasuki stasiun agar tidak mengganggu penumpang.
Apabila tombol ditekan, maka suaranya akan berbunyi teng teng teng, tidak lagi 935 seperti biasanya. Kemudian untuk indikator pengiriman yang ada di meja pelayanan masinis itu sama dengan meja pelayanan yang ada di asisten masinis. Untuk mengaktifkan meja pelayanan bisa digunakan gagang reservoir. Jika gagang reservoir dimasukkan, maka kabin tersebut bisa aktif. Dan sebenarnya gagang service brake atau rem rangkaian itu sebenarnya hanya ada satu pada saat pengoperasian. Dan apabila untuk pindah ke kabin lokomotif atau meja pelayanan, maka rem rangkaian dapat dilepas dengan suppression untuk membuang angin, kemudian di handle off dulu, kemudian diangkat, dipindah, dipasang, dan kemudian depression untuk menaikkan tekanan, dan kemudian bisa dirilis. Adapun untuk independent brake atau rem lokomotif selalu berada di setiap lokomotif, tidak bisa dipindah seperti rem rangkaian atau service brake. Untuk membuang angin, rem lokomotif berada di bell off. Untuk agar masinis bisa pengeremnya, untuk membuang angin maka rem lokomotif ditekan ke bawah, yang namanya bell off. Untuk diluruskan, rem lokomotif harus ditekan ke bawah dulu, kemudian diarahkan ke rilis, kemudian dilepas. Kemudian terdapat juga telepon lokomotif yang digunakan untuk berhubungan dengan instruktur dan pusat kendali. Kemudian juga terdapat alat deadman device yang digunakan untuk sistem untuk mengetahui masinis itu masih bekerja atau masih berada di lokomotif, untuk mengoperasikan sarannya dengan cara injak lepas. Apabila deadman diinjak terus atau tidak diinjak, maka akan terjadi bunyi buzzer. Ada untuk interval waktu untuk injak lepas, maka untuk interval waktunya itu sebesar 50 detik. Apabila lebih dari 50 detik tidak dilakukan tindakan dari masinis, maka akan terjadi yang namanya emergency brake. Apabila diinjak terus selama 10 detik, maka akan terjadi buzzer juga, yang kemudian disusul oleh emergency brake. Pada saat zaman dulu, masinis zaman dulu bisa menginjak deadman dengan cara mengganjal batunya. Akan tetapi pada saat ini sistem dari PT KAI dirubah agar masinis tetap stay pada saat lokomotif berjalan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata atau salah dalam pembicaraan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.